Halo teman-teman kolektor saham, bertemu kembali dengan saya di sini. Eh, Cukup menarik ya, pembahasan kita menyangkut emas. Ya walaupun saya nggak beli tapi cukup menarik bagi saya untuk membahas ini karena mungkin bisa jadi pelajaran juga bagi teman-teman yang perdana ataupun baru memulai petualangannya di saham-saham IPO ya. Hari ini adalah hari kedua listing emas. Semoga teman-teman pada cuan dan sudah take profit ya. Karena pada dasarnya penilaian atau saham IPO itu adalah seberapa dia bisa kasih cuan di awal listing ya. Jadi bukan parameternya bukan setelah dia turun sekian dalam nanti mampu naik lagi, mampu rebound bahkan melebihi ATH sebelumnya gitu ya. Bukan itu. Jadi pada dasarnya orang-orang yang ikut IPO ataupun emang IPO hunter gitu ya, mereka itu mencari keuntungan hanya jangka pendek, beberapa hari setelah listing. Jadi misalnya hari pertama sampai kelima itu lock ARA ya, lalu kebongkar lalu mereka jual begitu ya, umumnya seperti itu. Dan di emas ini hari kedua ARA-nya kebongkar ya, tadi pagi sempat ARA, dan hari pertama yang lalu itu lock ARA langsung, cukup bagus bahkan di luar prediksi saya. Tapi saya juga yakin sih sebenarnya untuk 2 hari itu ARA ya berkaca pada kejadian sebelumnya, broker yang hampir sama, hampir mirip komposisinya itu ada di MBMA. Kita bisa lihat MBMA mirip sekali, tapi di hari pertama sudah kebongkar waktu itu ya. Saya juga nggak ikut ini. Jadi di sini ya sempat ARA lalu ditutup di 11% di hari pertamanya. Baik, kita akan bahas broker summary. Salah satu yang saya kurang suka atau kurang cocok bagi broker LG, apalagi LG-nya collab ya sama PD dan DH di emas ini, itu di hari pertama saja LG-nya sudah keluar. Kita lihat ya, tanggal 23 listingnya. Nah, ya walaupun belum keluar semua, tapi ini menunjukkan bahwa kepentingan LG di sini sudah selesai. Seperti yang pernah saya bahas sebelumnya tentang IPO emas. IPO ini memiliki kepentingan untuk mendapatkan uang ya. Ya sebenarnya semua IPO juga mendapatkan uang ya. Tapi tujuan utama di sini hanya sebatas uang. Jadi sekian triliun ya, 4,3 apa berapa gitu kemarin. Jadi ya kepentingannya sudah selesai. Tentu LG dan teman-teman di sini sudah tidak ada tugas lagi. Tugas mereka hanya menyalurkan dan menyebarkan atau mendistribusikan saham free floatnya ke retail gitu ya, ke investor. Berbeda dengan HP dan juga KI, sebelum-sebelumnya itu memiliki kepentingan setiap IPO yang mereka bawa itu selain mendapatkan uang, mereka juga bertugas untuk mengangkat valuasi. Jadi kepentingannya lebih jauh ya, lebih panjang. Seperti contoh ketika saham-saham Pak PP lah yang umum ya, itu ada brand, ada CDA terakhir ya, itu mereka hanya mendapatkan uang ya bisa kita katakan kecil lah, di bawah 2 triliun kalau nggak salah, dengan free float ya ciri khas Konglo 10% maksimal. Dan mereka akan menaikkan valuasi tersebut, valuasi perusahaan yang IPO tersebut, menuju target yang sudah mereka sepakati, mungkin dengan owner ya. Jadi kita harus pandai membaca kepentingan itu. Jadi jangan hanya, ya kalau kita katakan FOMO ya terlalu kasar lah.
paling tidak jangan ikut-ikutan. Jadi mentang-mentang emas hype kita ikut, teman-teman ikut kita ikut, dan Andre Hakim beli 100 M di sini kita jadi termotivasi gitu ya, jadi yakin ya. Kita di bursa saham itu nggak bisa seperti itu ya. Bursa saham itu kejam. Kalau ada istilah nggak ada kopi atau nggak ada makan siang gratis di bursa. Saya punya rekan yang ikut IPO emas. Ketika hari pertama kemarin dia udah senang ya, Ara, dan saya ucapkan selamat. Untuk teman-teman juga selamat ya. Tapi setelah sorenya buka broker summary, LG yang kita andalkan saja sudah keluar, walaupun PD dan DH-nya belum. Saya memberitahu bahwa untuk pasang trailing stop esok harinya, dan syukurnya tadi pagi dia berhasil keluar di 4.050 atau 4.000 berapa gitu, pokoknya di bawah 4.100 gitu ya. Ya masih cukup oke. Sekitar berapa itu, 35% kalau nggak salah secara total sejak dari hari pertama. Jadi ya sesuai apa yang saya cemaskan di IPO ini. Seperti biasa memang LG kurang oke kalau collab sama yang lain ya. Tapi kalau LG sendiri biasanya itu lumayan. Paling tidak 3 atau 4 kali ARA itu sering ya. Jadi pesannya untuk teman-teman, semoga ini menjadi pelajaran. Semoga bisa lebih kritis lagi melihat situasi, melihat kepentingan ya. Dari awal juga saya juga agak kagetnya bahwa LG bukanlah dominan yang megang barangnya ya, jumlah jatahnya. Bahkan LG itu di bawah PD dan DH. Jadi itu juga mengisyaratkan satu hal bahwa LG tidak begitu bertanggung jawab untuk menanggung jika ini kita sebutlah menjaga nama baik gitu ya. Jika LG ingin menjaga nama baik sebagai underwriter, ya dia juga nggak terbeban ya, karena dia juga nggak pemegang saham yang terbesar di penjatahannya. Terkecuali LG di atas 50% kemarin jatahnya, sisanya baru PD dan DH ya. Mungkin LG akan sedikit menjaga marwahnya, paling tidak 3 kali ARA mungkin ya. Tapi di sini LG hanya mendapatkan di posisi 3 ya untuk penjatahan ya. Tentu ini bukan lagi bisa disalahkan LG. Ya teman-teman yang menyalahkan LG ya harus belajar lebih banyak lagi ya, karena ini adalah sebuah trik. Dan juga saya sempat kemarin baca begini ya di stream. Ya ini kan IPO Konglo dan juga LG sudah ternama, nggak mungkin dia ngecewain investor atau nggak mungkin nggak menjaga nama baiknya gitu ya. Ya emang kenapa gitu ya? Contoh saja di MBMA tadi itu juga mirip seperti emas ya. Di belakangnya juga Konglo semua. Ya kalau juga nggak oke IPO-nya ya siapa yang mau disalahkan, ya suka-suka mereka ya. Karena tujuan mereka itu adalah uang di ininya ya, hasil IPO-nya gitu. Dan makanya saya selalu beli IPO hanya dari underwriter KI dan HP ya, karena kepentingannya itu berbeda dalam setiap IPO. Dan bisa kita katakan sejauh ini sepanjang 2025 Koin adalah IPO terbaik. Saya juga harus akui, walaupun saya hanya pegang CDIA sampai saat ini ya, tapi saya juga ikut kok IPO Koin. Saya lepas di, mungkin teman-teman kalau yang ngikutin ya, saya lepas di sekitar 1.200-an semuanya. Sampai di situ mungkin rezeki saya ya gitu. Tapi dengan performa sampai hari ini ya memang harus kita akui, sekali lagi KI yang terbaik di tahun ini. Ya kita nggak tahu nanti di Oktober mungkin ada Gria Edola atau Intam ya. Semoga Intam karena memang sedang hype emas, sedang ATH terus ya.
Kepentingannya berbeda gitu ya. Kalau seperti di CDIA kemarin ya tentu di sini nama Pak PP menjadi pegangan. Lalu yang kedua di sini HP, ya walaupun mereka rame-rame underwriternya ya, tapi HP di sini dominan. Ya tentu ini adalah IPO-nya HP. Ya walaupun rame-rame tapi dia dominan gitu ya. Jadi kalaupun gagal IPO-nya ya orang tentu bukan menyalahkan, tapi lebih ke mata tertuju ke HP gitu ya. Tentu dia akan menjaga. Jadi ya semoga teman-teman kedepannya belajar. Ya ini kalau ditanya besok naik atau tidak ya mungkin saja bisa naik. Tapi setelah kita lihat kemarin sudah value-nya kemarin berapa itu ya? Hampir 1T kalau nggak salah. 100M kalau nggak salah kemarin. Nah hari ini value-nya sama-sama kita lihat itu 2,8 triliun. Sangat banyak. Bahkan ini adalah separuh dari total dana dihimpun. Ya jadi bisa kita katakan hari ini barang banjir di emas. Jadi semoga teman-teman tadi sudah take profit ya. Jangan ambil risiko lebih panjang karena ya kalau mau invest ya sebenarnya boleh aja, cuman ya apa yang teman-teman mau harap dari ini ya emas, bukannya saya menjelekkan tapi lebih rasional untuk teman-teman take profit. Di sini pada hari ini XL borong lagi. Ya walaupun di dalam XL belum tentu retail ya, sekali lagi supaya tidak ada perdebatan. Tapi di atas 70% yang beli hari ini sudah bisa saya katakan adalah retail. Jadi kalau menurut saya, prediksi saya bisa benar bisa tidak, besok akan merah. Karena sekali lagi LG keluar lebih banyak dari kemarin. Dan yang borong retail. Ada XC juga, di CC juga adanya retail cukup lumayan ya. Dan YP juga, walaupun retailnya kaya-kaya gitu ya. Ya mungkin besok merah kalau teman-teman ada pertanyaan ya. Menurut saya merah. Ya semoga aja hijau lah ya. Jadi bisa ada kesempatan buat teman-teman yang mau keluar. Di sini asing juga aktif. Ya lumayan lah ya, 44 miliar ya cukup lumayan lah untuk sebuah saham yang baru listing 2 hari. Apa lagi ya? Ya selamat terhadap MDKA yang sudah selesai hutang piutangnya. Jadi mereka sudah mencapai tujuannya. Dan juga emas bagi teman-teman yang profit, selamat sekali lagi. Sudah mengambil momentum. Kita nantikan IPO selanjutnya. Semoga Intam. Dan semoga ada KI lagi. Mungkin KI kalau nggak salah di anaknya SMRA ya. SMIP kalau nggak salah tikernya itu. Ya bersiaplah. Karena juga market kayaknya ini udah ketinggian ya. Butuh koreksi dulu. Saya juga hari ini lumayan bersih-bersih saham. Hanya tinggal tadi ya teman-teman lihat. Ada Dharma. Ya baru sedikit saya titip sendal. Untuk CDA nantilah kita bikin video berbeda. Karena ini sudah cukup panjang. Cukup ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.